Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita akan nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, kembali kita dalam program acara kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah yang di dalamnya banyak sekali suri teladan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Perang Mu'tah, dan pada edisi kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah kejadian yang merupakan ini kejadian besar bagi umat Islam dan bagi Jazirah Arab secara umumnya. Itu adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Kaum muslimin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah ini merupakan penaklukan terbesar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan kaum muslimin semenjak dari mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Ini merupakan penaklukan terbesar di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan nabinya dengan penaklukan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan dengan Fathu Makkah ini agamanya, rasulnya. Begitu juga dengan tentara dan kaum muslimin. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah ini, kenapa disebut Allah Subhanahu wa taala muliakan agamanya dengan penaklukan kota Makkah ini? Karena memang dengan Fathu Makkah ini mulailah kota Makkah terbebas dari yang namanya sesembahan kepada berhala. Mulai dari Fathu Makkah inilah kota Makkah secara khusus mulai hilang kesyirikan-kesyirikan yang telah lama dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Fathu Makkah ini atau setelah Fathu Makkah ini terjadi fenomena yang sangat luar biasa. Terjadi kejadian yang membuat kita takjub, yaitu masuknya manusia ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, berkelompok-kelompok dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini sebagaimana disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat An-Nasr. Allah ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullah wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath, pembukaan, penaklukan. Ulama mufassirin mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-fath di sini, yakni pembukaan, penaklukan di sini adalah penaklukan kota Makkah, Fathul Makkah, yang dikenal oleh ahli sejarah. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau ya Muhammad akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Islam afwajan, secara berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol, dalam jumlah yang sangat banyak. Kabilah ini masuk beberapa orang, kabilah itu masuk lagi puluhan orang dan sebagainya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Tuhanmu, bertasbihlah
dan pujilah Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fathu Makkah, menurut keterangan para ahli sejarah, bahwasanya Fathu Makkah ini terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya di tahun 8 Hijriah. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apakah sebab dari adanya Fathu Makkah ini? Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, penyebab dari dilakukannya penaklukan kota Makkah ini karena adanya pengkhianatan dari salah satu kabilah, salah satu suku yang bersekutu dengan Quraisy. Kabilah tersebut melakukan pengkhianatan dan tentunya juga dibantu oleh orang-orang Quraisy. Pengkhianatan dari sisi apa? Barangkali ada yang bertanya. Mereka melakukan pengkhianatan dari perjanjian yang telah disepakati bersama antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu adalah perjanjian Sulh Hudaybiyah. Perjanjian Al-Hudaybiyah. Dan di antara poin-poin dalam perjanjian itu, sebagaimana yang telah disampaikan pada episode yang telah lalu, bahwasanya di antara poin-poin yang ada dalam perjanjian Hudaybiyah adalah bahwasanya tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, tidak ada yakni saling menyerang antara kaum muslimin dan orang Quraisy selama 10 tahun. Terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak. Dan di poin berikutnya disebutkan bahwasanya siapa saja yang ingin bergabung ke dalam salah satu dari kelompok ini, dari kelompoknya Nabi Muhammad ataupun kelompoknya orang Quraisy, maka dipersilahkan. Maka di sana ada suku-suku yang melakukan persekutuan dengan Quraisy, begitu juga dengan kaum muslimin. Tercatat di sini ada 2 suku yang melakukan atau yang bergabung kepada Quraisy dan kaum muslimin. Suku pertama adalah suku Bakar. Suku ini awalnya memiliki permusuhan, dendam kesumat, peperangan dengan suku Khuza'ah. Yang mana suku Khuza'ah ini nantinya akan bergabung dengan pihak Rasulullah SAW. Bani Bakar atau suku Bakar bergabung dengan Quraisy, dan Bani Khuza'ah bergabung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muslimin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijriah, yakni sebelum Ramadan, karena Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan. Pada bulan Sya'ban tahun 8 Hijriah terjadilah pengkhianatan dari Bani Bakar yang mendapatkan bantuan dari orang Quraisy berupa senjata-senjata yang digunakan oleh Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala di suatu malam Bani Khuza'ah menginap di salah satu mata air yang dikenal dengan Ainul Watri. Nama mata air itu disebut dengan Ainul Watri. Nah, mereka berkumpul di situ, menginap di situ beberapa orang dari kalangan Bani Khuza'ah. Maka tiba-tiba datanglah Bani Bakar dengan membawa persenjataan yang lengkap yang diperoleh dari orang-orang Quraisy. Mereka melakukan penyerangan secara mendadak dan akhirnya menimbulkan kekacauan di sekitar mata air Ainul Watri ini. Maka terjadilah di situ pertempuran yang tentunya didominasi oleh Bani Bakar karena mereka telah bersiap-siap dengan persenjataan yang lengkap. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, qadarullah,
akhirnya banyak dari orang-orang Bani Khuza'ah yang meninggal dari serangan Bani Bakar ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama peperangan, orang-orang Quraisy senantiasa memantau bagaimana perkembangan peperangan, bagaimana perkembangan penyerangan Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah. Tatkala dilihatnya ada mereka, yakni Bani Bakar membutuhkan peralatan perang, mereka akan supply, mereka akan bantu. Bahkan kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kaum Quraisy pun ikut membantu Bani Bakar dengan menyerang secara langsung Bani Khuza'ah. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka terbunuhlah beberapa orang dari Bani Khuza'ah. Dan kemudian ada beberapa orang lagi yang melarikan diri. Lari dari serangan Bani Bakar. Mereka pun memasuki tanah haram, memasuki Masjidil Haram. Maka tatkala mereka sudah memasuki Masjidil Haram, berkatalah anak buah anggota dari seorang bernama Naufal bin Muawiyah, dan ini adalah kepala dari Bani Bakar dalam penyerangan itu. Maka berkatalah anggotanya, faqala ya Naufal, dakhalna haram, tadzakkar rabbak. Wahai Naufal, kita telah memasuki tanah haram, kita telah memasuki Masjidil Haram, nggak boleh ada pertumpahan darah di sini. Ingatlah Tuhanmu. Akan tetapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala mendengar nasihat dari kaumnya, dari anggotanya, bukannya memberhentikan aksinya, tetapi malah lancang dalam berbicara. Dia mengatakan, ya ahla Bakar, wahai kaumku Bani Bakar, tidak ada Tuhan pada hari ini. Tidak ada ilah pada malam hari ini. Bunuhlah orang-orang Khuza'ah. Balaskan dendam kalian terhadap Bani Khuza'ah. Maka akhirnya mereka pun kembali menyerang Bani Bakar dalam Masjidil Haram. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Bani Khuza'ah melihat penyerangan demi penyerangan masih dilancarkan oleh Bani Bakar, akhirnya mereka pun berinisiatif untuk mencari perlindungan di rumah-rumah kerabat mereka yang ada di kota Makkah. Maka mereka pun masuk ke dalam kediaman seorang sahabat yang bernama Budail bin Warqa. Kemudian juga mereka memasuki rumah dari maula atau dari bekas budak mereka yang bernama Rafi'. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dirasa penyerangan dari Bani Bakar agak mereda, akhirnya salah satu dari Bani Khuza'ah memandang perlunya melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW di kota Madinah. Akhirnya pun dia mengendap-endap, kemudian lari dan menuju kota Madinah untuk memberitahukan bahwasanya telah terjadi pengkhianatan dari Bani Bakar, sekutu Quraisy yang juga dibantu oleh orang Quraisy untuk melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah. Tentunya ini merupakan perbuatan yang membatalkan perjanjian pada Sulh Hudaybiyah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tatkala salah seorang dari Bani Khuza'ah ini sampai kota Madinah, dia pun menjumpai Rasulullah SAW tatkala itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Akhirnya dia pun melantunkan syair yang tujuannya mengkabarkan tentang adanya penyerangan dari Bani Bakar kepada Bani Khuza'ah. Setelah mendengar pengkabaran dari salah satu orang Bani Khuza'ah ini, makanya Rasulullah SAW pun kemudian memberikan hiburan bahwasanya beliau mengatakan kalian akan ditolong wahai Bani Khuza'ah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebab dari terjadinya Fathu Makkah, dan insyaallah kita akan lanjutkan kisah tentang Fathu Makkah setelah jeda yang berikut ini.
muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang kisah Fathu Makkah. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Setelah mendengar pengkabaran dari salah satu Bani Khuza'ah akan penyerangan yang dilakukan oleh Bani Bakar, Rasulullah pun bangkit dan mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan kepada orang Quraisy di kota Makkah. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebelum itu, sedikit kita akan mengkabarkan tentang orang-orang Quraisy yang mana mereka gelisah, yang mana mereka menyesal dari perbuatan yang mereka lakukan di malam hari tatkala melakukan penyerangan kepada Bani Khuza'ah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang Quraisy selesai dari membantu Bani Bakar untuk melakukan penyerangan kepada Bani Khuza'ah, mereka pun akhirnya sadar bahwasanya ini merupakan bentuk pengkhianatan, bentuk pelanggaran janji, bentuk pembatalan dari janji yang telah dilakukan pada masa sebelumnya. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah mereka ditimpa rasa gelisah. Mulailah mereka ditimpa rasa takut dan khawatir akan ada hal-hal yang membahayakan mereka. Karena mereka sudah tahu kekuatan kaum muslimin, yang mana sebelumnya mereka telah menghadapi orang-orang Romawi yang jumlahnya 66 kali lipat dibandingkan jumlah kaum muslimin ketika itu. Akhirnya mereka pun melakukan musyawarah. Mereka melakukan diskusi antar kepala suku. Kemudian hasil dari diskusi itu adalah bahwasanya mereka sepakat untuk mengirim Abu Sufyan untuk menjumpai Rasulullah SAW guna memperpanjang sulh Hudaybiyah. Maka muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Sufyan berangkat ke kota Madinah untuk memperpanjang sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Maka muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampainya Abu Sufyan ke Madinah dan ingin menyampaikan maksud dia, Rasulullah SAW sebelumnya telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril bahwasanya Quraisy telah melakukan suatu pertemuan untuk mendiskusikan masalah penyerangan yang mereka lakukan sebelumnya. Kemudian mereka ingin mengutus seorang, yakni Abu Sufyan, untuk melakukan perpanjangan, untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tibalah Abu Sufyan ke kota Madinah. Dan ia pun akhirnya sebelum masuk kota Madinah atau jauh-jauh jarak dari kota Madinah, di pertengahan jalan dia berjumpa dengan seorang dari Bani Khuza'ah. Dia mengatakan, "Dari mana engkau ya fulan?" Maka salah seorang dari Bani Khuza'ah itu mengatakan, "Sungguhnya aku dari daerah ini." Dia tidak mengatakan dari kota Madinah. Tetapi Abu Sufyan tidak percaya. Akhirnya dia menyelidiki, ternyata orang tadi telah pulang dari kota Madinah. Maka ditambahlah rasa gelisah, rasa was-was dalam diri Abu Sufyan. Jangan-jangan orang ini telah mengkabarkan apa yang terjadi di kota Makkah. Akhirnya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan pun bergegas menuju kota Madinah dan memasuki kota Madinah untuk berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Setibanya di kota Madinah, Abu Sufyan mengunjungi kediaman anaknya, putrinya, yang mana putri tersebut merupakan istri dari Rasulullah SAW yang bernama Ummu Habibah.
Ya. Maka kemudian dia pun memasuki rumah Ummu Habibah yang merupakan istri dari Rasulullah SAW. Dia mengetuk pintu, kemudian dipersilakan masuk oleh anaknya. Kemudian tatkala dia mau duduk di tikar yang ada di situ, serta merta Ummu Habibah mengambil tikar tersebut dan melipatnya supaya Abu Sufyan tidak bisa duduk di atas tikar tersebut. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kagetlah Abu Sufyan melihat perangai anaknya ini. Dia mengatakan, "Wahai anakku, apakah engkau benci aku duduk di atas tikar ini?" Maka Ummu Habibah mengatakan, "Ya, innaka musyrikun najis." Wahai bapak, sesungguhnya engkau masih musyrik dan sesungguhnya engkau adalah orang yang masih najis. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan dari anaknya, dia pun marah dan kemudian meninggalkan anaknya ini. Kemudian, ya, Abu Sufyan kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa taala akhirnya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjumpai beliau. Kemudian mengutarakan maksudnya untuk memperpanjang ya gencatan senjata. Maka dia pun mulai membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai berbicara panjang lebar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menanggapinya dan tidak memperdulikan apa yang dibilang oleh Abu Sufyan. Maka tatkala melihat sikap dari Rasulullah SAW demikian, yang tidak menanggapi ya kemauan dan maksud dari kedatangan Abu Sufyan pun akhirnya pergi beranjak dari kediaman Rasulullah SAW. Kemudian dia keluar ya mencari Abu Bakar. Ya, setelah menjumpai Abu Bakar, dia pun mengatakan, "Ya Abu Bakar, sungguhnya aku telah datang dari sisi Muhammad, namun dia tidak ya memperdulikanku. Ya, aku mau engkau membantuku supaya maksudku ini sampai kepada Nabi Muhammad." Ya. Kemudian apa jawab Abu Bakar? Abu Bakar menimpali dengan perkataan yang singkat namun tegas. "Ya Abu Sufyan, la astati." Wahai Abu Sufyan, sungguhnya aku tidak mampu. Maka melihat dari sikap Abu Bakar yang juga tidak mau membantu Abu Sufyan, ya, akhirnya dia pun pergi ya mencari sahabat yang lain supaya mau membujuk Rasulullah untuk memperpanjang gencatan senjata. Ya. Untuk merenjang sulh Hudaybiyah. Maka berjumpalah dengan Umar bin Khattab. Tatkala berjumpa dengan Umar bin Khattab, Abu Sufyan pun mengkabarkan maksud dari kedatangan dia di kota Madinah. Ya, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan, Umar bin Khattab pun ya mengatakan, "Hal yang bagi alayya an usaidak wa asfa' alik?" Apakah pantas untukku untuk membantumu dan memberi syafaat kepadamu supaya bisa berjumpa kepada Rasulullah SAW? Ketahuilah ya Abu Sufyan, sesungguhnya jikalau ya aku tidak memiliki senjata dan yang kujumpai hanya sebuah pasir, niscaya pasir ini aku pasti akan gunakan untuk menyerang kalian. Inilah tanggapan dari Umar bin Al-Khattab kepada Abu Sufyan. Kemudian dia pun ya, kecewa dari sikap Umar. Dan akhirnya dia pun pergi dan menjumpai Ali bin Abi Thalib. Ya, sampainya di kediaman Ali pun ternyata tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mampu untuk membantu ya, Abu Sufyan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mendapatkan sikap dari Nabi Muhammad, begitu juga dengan sikap dari para sahabatnya, ya, ia pun akhirnya kembali ke kota Makkah dengan penuh kekecewaan dan rasa gelisah yang memuncak. Ya. Akhirnya sampailah dia ke kota Makkah, dan kemudian ya, dia pun sampaikan kepada orang-orang Quraisy tentang apa yang dia rasakan di kota Madinah. Bahwasanya ya usaha orang-orang Quraisy dengan mengirimkan Abu Sufyan gagal. Usaha untuk melakukan gencatan senjata, usaha untuk memperpanjang sulh Hudaybiyah gagal karena Rasulullah SAW enggan untuk memperpanjang sulh Hudaybiyah yang telah dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, di kota Madinah, setelah mengetahui bentuk pengkhianatan orang Quraisy
bersama sekutunya Bani Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan persiapan. Namun yang perlu dicatat di sini kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dan diriwayatkan dari At-Tabrani bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya, sebelum mendengar dan sebelum ya menerima tamu dari Bani Khuza'ah yang mengadukan ya keluhan mereka dari bentuk pengkhianatan Bani Bakar dan Quraisy, Rasulullah SAW terlebih dahulu telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya Rasulullah SAW pun memerintahkan Aisyah untuk mempersiapkan peralatan perang yang beliau miliki. Aisyah tidak tahu kenapa Rasulullah menyuruh dia untuk mempersiapkan peralatan perang yang beliau miliki. Begitu juga dengan Abu Bakar. Tatkala melihat peralatan perang telah disiapkan di rumah Rasulullah SAW, Abu Bakar bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, Aisyah, untuk apa peralatan perang ini?" Maka Aisyah menimpali, "Demi Allah, wahai bapakku, saya pun tidak tahu. Ini hanya perintah dari Rasulullah SAW untuk mempersiapkan peralatan perang yang beliau miliki." Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para manusia, para sahabat di kota Madinah pun menjadi tanda tanya. Ya, kenapa Rasulullah SAW mempersiapkan peralatan perang dan tidak ada tanda apa-apa bahwasanya kita akan melakukan peperangan. Hingga akhirnya datanglah tadi ya salah satu dari Bani Khuza'ah disusul dengan Budail ya yang juga mengkabarkan tentang penyerangan orang-orang Quraisy dan jumlah korban yang berjatuhan, ditambah lagi dengan datangnya Abu Sufyan yang ingin melakukan perpanjangan gencatan senjata. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari itulah ya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mempersiapkan diri mereka melakukan penyerangan kota Makkah. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di sini Rasulullah SAW berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya usaha beliau ya dalam mempersiapkan pasukan untuk menaklukkan kota Makkah ya, tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Makanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan doanya Allahumma khudil uyun wal akhbar an Quraisy hatta nabaghatha fi baladiha. Ya Allah, ya. Ambillah pandangan-pandangan mereka. Maksudnya adalah janganlah sampai mereka tahu tentang persiapan ini. Begitu juga dengan kabar tentang kami yang sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang kota Makkah. Ya, hingga ya Quraisy dibuat terkejut dari kedatangan kami di negeri mereka. Inilah doa yang Rasulullah SAW panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala membantu beliau dan orang-orang muslimin ya untuk menaklukkan kota Makkah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan tentang ya Fathu Makkah ini, ya kejadian Fathu Makkah ini tentunya setelah jeda yang berikut ini. Tunggu saja. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang kisah Fathu Makkah. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, setelah Rasulullah SAW berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menutup telinga-telinga orang Quraisy, membutakan pandangan-pandangan Quraisy dari kabar ya bahwasanya Rasulullah ingin membuat penaklukan kota Makkah di kota Makkah. Rasulullah SAW juga melakukan usaha agar kiranya orang-orang tidak mengira bahwasanya pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah ini sedang menuju kota Makkah. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan
ya berbagai macam upaya. Di antaranya adalah beliau mempersiapkan satu pasukan untuk ya pergi ke suatu daerah ya dan berdiam diri di sana dan menyebarkan kabar bahwasanya ya akan datang Rasulullah dan para sahabatnya untuk menyusul mereka dan berkumpul di tempat mereka berada. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara upaya yang Rasulullah upayakan untuk ya tidak terdengar kabar bahwasanya beliau melakukan persiapan untuk menaklukkan kota Makkah. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam peperangan ya sudah dimaklumi boleh melakukan strategi meskipun strategi itu adalah perbuatan yang seolah-olah menipu. Ya, karena Rasulullah pernah mengatakan al-harbu khida' atau khid'ah. Bahwasanya perang itu merupakan strategi, tipuan. Jadi boleh bagi kaum muslimin dalam kondisi perang melakukan tipuan kepada musuh-musuh mereka. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di samping upaya dan usaha yang Rasulullah SAW ya lakukan supaya orang Quraisy tidak mendengar oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ada kisah yang menarik yang di sini menunjukkan tentang dikabulkannya doa Nabi dari ya kabar ya, tentang persiapan beliau menuju ke Makkah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat yang seolah-olah melakukan pengkhianatan, ingin membocorkan rahasia Rasulullah SAW tentang keberangkatan beliau ke kota Makkah. Ada salah seorang yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau menulis surat yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Dalam surat yang dia mengatakan dari Hatib kepada orang-orang Quraisy, ya bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sedang mempersiapkan pasukan guna menyerang kalian. Ya, maka persiapkan diri kalian dan lakukanlah apa yang kalian bisa. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Hatib bin Abi Balta'ah selesai menulis surat tersebut, ia pun akhirnya memerintahkan seorang wanita yang dia bayar untuk mengirimkan surat tersebut kepada orang-orang Quraisy di kota Makkah. Maka perempuan itu pun menyetujui dengan imbalan yang diberikan kepadanya, dan akhirnya dia pun berangkat dengan membawa surat yang telah dilipat dan dimasukkan ke dalam rambutnya. Maka muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tentang perbuatan Hatib ini. Beliau pun tahu bahwasanya di sana ada orang yang ingin membocorkan rahasia beliau. Maka akhirnya beliau pun mengutus beberapa sahabat. Di antaranya adalah Ali, Mikdad, dan Zubair bin Al-Awwam. Beliau memerintahkan mereka untuk menjemput surat tersebut di suatu daerah yang bernama Raudhatul Khah. Ya. Raudhatul Khah adalah tempat di mana perempuan tadi singgah di situ. Ya, perempuan yang dikirim oleh Hatib untuk membocorkan rahasia. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat tadi, Ali, Al-Mikdad, dan juga Zubair bin Al-Awwam, dan sahabat yang lainnya, untuk mengejar perempuan tersebut yang tengah singgah di suatu daerah yang bernama Raudhatul Khah. Akhirnya mereka pun bergegas menyusul perempuan tersebut dan menjumpainya di tempat yang bernama Raudhatul Khah. Akhirnya mereka pun jumpai perempuan tersebut. Dan kemudian ya majulah Ali dan berkata kepada perempuan tadi, "Ya fulanah, berikanlah surat yang dititipkan kepadamu kepada kami. Serahkanlah surat yang dikirimkan kepada ya orang-orang Quraisy." Maka mendengar
ya kemauan dari Ali, perempuan tadi awalnya menolak dan tidak mengaku bahwasanya dia sedang membawa surat yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Maka tatkala perempuan tersebut enggan untuk menyerahkan surat dan menolak permintaan Ali, Ali pun akhirnya mengeraskan ya sikap dan bersuara lantang. Wahai fulanah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak akan berbohong. Rasulullah mengkabarkan bahwasanya engkau sedang membawa surat yang akan engkau kirim ke orang-orang Quraisy dari Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah tidak mungkin berbohong. Engkau berikan surat tersebut atau aku lucuti pakaianmu. Akhirnya mendengar sikap tegas dari Ali bin Abi Thalib. Perempuan tadi pun akhirnya berkata, jika demikian putarlah badan kalian, aku akan keluarkan surat itu dari rambutku. Akhirnya apa? Surat tersebut akhirnya disampaikan dan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah mendapatkan surat yang diberikan oleh perempuan tadi, akhirnya Ali beserta sahabatnya tadi bergegas menjumpai Rasulullah SAW dan memberikan surat tersebut kepadanya. Setelah surat di tangan beliau, setelah surat yang ditulis Hatib berada di tangan beliau, akhirnya beliau pun baca. Alangkah terkejutnya Rasulullah SAW membaca isi ataupun isi yang dibacakan oleh sahabatnya tentang surat yang dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Mau kemudian kaum muslimin rahmatullah SWT, ya dipanggillah Hatib bin Abi Balta'ah ya di hadapan Rasulullah SAW. Maka dengan lembut Rasulullah mengatakan, ya Hatib, mahada, apa ini ya Hatib? Apa yang kau lakukan ya Hatib? Maka dengan sikap sopan, santun, dan beradab, Hatib pun mengatakan, ya Rasulullah, la ta'ajal alaihi. Wahai Rasulullah, aku mohon engkau tidak berburu-buru menghukumiku. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan aku tidak mengkhianati mereka. Akan tetapi ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang dari kota Makkah, dan dahulunya aku adalah orang yang tidak memiliki siapa-siapa. Aku tidak memiliki kerabat di kota Makkah. Sementara aku ketika meninggal kota Makkah, aku tinggalkan di sana anakku, aku tinggalkan di sana keluargaku. Tidak ada yang bisa membantu mereka, menolong mereka. Maka ya Rasulullah, tatkala aku mendengar engkau membersihkan pasukan untuk menyerang orang-orang Quraisy, timbullah rasa kasih sayang dari diriku. Maka akhirnya aku tulis surat kepada Quraisy yang memberitahukan tentang persiapan ya Rasulullah untuk menaklukkan kota Makkah. Aku berharap dari surat tersebut ya orang-orang Quraisy mau menjaga anak dan keluargaku tatkala ya engkau melakukan penaklukan kota Makkah. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala mendengar pengakuan dari Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah pun akhirnya memaafkan sikap Hatib bin Abi Balta'ah yang ingin membocorkan rahasia beliau. Tetapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan Umar bin Al-Khattab. Ya, berbeda dengan sahabat satu ini, Umar bin Al-Khattab. Ketika melihat sikap Hatib yang ingin membocorkan rahasia Rasulullah SAW, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Wahai Rasulullah, biarkanlah aku memenggal kepala orang ini. Faqad khana Allah wa rasulah. Sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Waqad nafaq, dan sungguh telah dia melakukan kemunafikan. Maka muslim rahmat Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat sikap Umar yang ingin membunuh Hatib bin Abi Balta'ah, beliau pun akhirnya tersenyum dan melakukan ya usaha untuk membujuk Umar supaya meredakan amarahnya. Seraya beliau mengatakan, ya Umar, innahu qad syahara badran. Wahai Umar, ya, sungguhnya dia menyaksikan ikut serta dalam perang Badar. Wa ma yudrika ya Umar, la'alallaha qad ittala'a ala ahli Badar. Dan kau tidak tahu ya Umar, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah melihat hati-hati orang yang mengikuti perang Badar dan melihat hati para pasukan perang Badar yang begitu murni mencintai agama Allah Subhanahu wa taala ini.
Faqala i'lamu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kemudian Allah SWT berfirman, ya Umar, kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kalian mau. Faqad ghafartu lakum. Sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keutamaan ya kaum muslimin yang mengikuti perang Badar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melihat hati-hati mereka, yang mana hati-hati mereka ini bersih dari sikap kemunafikan. Dan dari sinilah akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah mendapatkan ampunan dari Rasulullah SAW. Dan akhirnya Umar pun reda amarahnya, bahkan menangis seraya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara ya kisah yang menunjukkan tentang dikabulkannya doa Rasulullah SAW agar kiranya orang-orang Quraisy tidak mendengar kabar tentang persiapan Rasulullah dan kaum muslimin menuju kota Makkah untuk menaklukkan kota Makkah. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil sebelum kita melanjutkan kisah tentang Fatu Makkah. Ya. Yang pertama adalah al-wafa wal amanah. Menepati janji dan bersikap amanah. Ya. Ini tercermin dari kisah tentang ya bantuan Nabi ya kepada Bani Khuza'ah. Akan membantu mereka untuk ya membalaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan Bani Bakar. Dan tentunya kaum muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal menepati janji, Allah taala juga pernah berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Ya. Dan tepatilah janji kalian. Innal ahda kana mas'ula. Karena semua janji itu akan dimintai pertanggungjawabnya. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku orang beriman, tatkala kita berjanji, maka selainnya kita tepati. Karena janji tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah atau penggalan kisah dari kisah Sulh Hudaybiyah ini adalah tentang dzamul khiyanah. Tercelanya sikap khianat. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha la yuhibbul kha'inin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Dan kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khianat bukan ciri orang-orang beriman. Bukan merupakan sifat orang beriman. Bahkan khianat adalah ciri orang-orang munafik. Rasulullah SAW pernah bersabda, ayatul munafiki thalathun. Sesungguhnya tanda dari tanda-tanda kemunafikan ada 3. Idza hadatsa kadzab. Apabila berkata, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Dan apabila berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan apabila diberi amanah, maka dia berkhianat. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penggalan kisah dari kisah Sulh Hudaybiyah edisi pertama, dan insyaallah kita akan lanjutkan tentang kisah Sulh Hudaybiyah. Atau maaf, kita akan lanjutkan tentang kisah Fathu Makkah di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.